Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Perkenalkan, nama saya Tivi Yunita Aprilia dan teman-teman saya bernama Ahmad Ardiansyah, Muhammad Sultan Raja, Syahrul, dan Reski. Langsung saja saya akan membacakan hasil makalah kami. Definisi Internet of Things atau IoT adalah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Cara kerja Internet of Things atau IoT yaitu memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman. Kedua, tiap-tiap argumennya menghasilkan interaksi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis. Ketiga, internet menjadi penghubung di antara kedua interaksi mesin tersebut. Keempat, manusia sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat. Manfaat Internet of Things atau IoT itu konektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Dan akan dilanjutkan oleh Ahmad Ardiansyah. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, alat yang digunakan yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerjanya yaitu didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Yang kedua, node MCU. Node MCU adalah sebuah board elektronik yang berbasis chip ESP8266 dengan kemampuan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet Wi-Fi. Terdapat beberapa pin I dan O sehingga dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi monitoring maupun controlling pada proyek IoT. Yang ketiga, panel surya. Panel surya adalah alat yang dapat mengubah energi cahaya matahari sehingga dapat menjadi energi listrik. Alat ini mampu menghemat energi listrik yang akan digunakan pada penelitian ini, dikarenakan energi listrik yang digunakan baiklah, langsung saja saya berikan kepada saudari Sulfan Raja. Terima kasih. Ketiga itu adalah Arduino. Arduino adalah sebuah board microcontroller yang bersifat open di mana desain skematik dan PCB bersifat open source sehingga kita dapat menggunakannya maupun melakukan modifikasi. Arduino juga mempunyai bahasa programnya sendiri berupa bahasa C. Selain itu, dalam board Arduino sendiri sudah terdapat leader yang berupa USB sehingga memudahkan ketika diprogram microcontroller dalam Arduino. Ini adalah tampilan Arduino IDE. Arduino IDE juga dilengkapi dengan library C++ yang biasa disebut wiring yang membuat operasi input dan output menjadi lebih mudah. Arduino IDE ini dikembangkan dari software processing yang dirombak menjadi Arduino IDE khususnya untuk pemrograman dengan Arduino.
Hailing. Baik, Lanjut kah? Blin adalah platform Saya untuk akan iOS. berikan kepada saudara Reski. Baik, Blink adalah platform untuk iOS atau Android yang digunakan untuk mengendalikan modul Arduino, Raspberry Pi, Wemos, dan modul sejenisnya melalui internet. Aplikasi ini sangat mudah digunakan bagi orang yang masih awam. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang memudahkan pengguna dalam memakainya. Sistem berjalan. Untuk memulai sistem yang diusulkan, alat pengusir burung pada tanaman padi ini memiliki sensor ultrasonik yang akan mendeteksi burung. Kemudian, hasil dari data sensor akan dikirim ke database, di mana database memiliki nilai 0 atau 1, yang berarti jika sensor mengirimkan data bernilai 0, maka motor off dan mengirim notifikasi ke aplikasi Android, aman tidak terdeteksi burung. Maka power akan off, dan apabila sensor mengirimkan data bernilai 1, maka motor on dan mengirim notifikasi ke aplikasi Android bahaya terdeteksi burung. Kemudian jika sensor sudah tidak mendeteksi burung, maka motor akan off dan power off selesai. Result analysis. Masalah. Pengusir hama burung yang diterapkan masih secara manual dengan pembuatan orang-orang sawah serta pembentangan tali di ujung sawah yang belum efektif mengusir burung pada padi yang membuat petani harus standby di lokasi persawahan. Solusinya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu alat pengusir burung pada tanaman padi berbasis IoT yang dapat mengusir burung tanpa standby di tempat persawahan. Adapun metodenya, alat pengusir burung pada tanaman padi berbasis IoT ini yang akan dirancang menggunakan makrometer node MCU dengan aplikasi Android Inventor. Hasilnya, dengan adanya alat pengusir burung pada tanaman padi berbasis IoT ini akan memudahkan petani dalam mengusir hama burung dan meningkatkan jumlah produktivitas hasil panen. Langkah kerjanya, pengumpulan data dan studi pustaka, perencanaan sistem, pembuatan perangkat keras, pembuatan perangkat lunak, pengujian sistem, dan penulisan laporan. Adapun perancangan alatnya. 1. Solar cell sebagai alat pengubah energi matahari menjadi energi listrik DC. Sensor ultrasonik sebagai sensor untuk pendeteksi burung. Yang ketiga, motor DC sebagai penggerak sensor ultrasonik. Keempat, box controller sebagai tempat menyimpan perangkat keras controller. Yang kelima, pipa sebagai tiang penyangga. Baik, saya berikan kesempatan kepada Syahrul untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu implementasi perangkat keras. Yang pertama itu solar cell, yang kedua ultrasonic, yang ketiga motor DC, yang keempat controller solar cell, yang kelima noda MCU, yang keenam step down, yang kelima driver motor, yang kedelapan aki, yang kesembilan breadboard, yang ke-10 kabel jumper. Selanjutnya yaitu implementasi perangkat lunak, monitoring nama burung pada sawah. Selanjutnya itu hasil pengujian. Pada pengujian alat pengusir burung pada tanaman padi berbasis IoT itu dilakukan sebanyak 9 kali pengujian, di mana 4 pengujiannya mendeteksi bahwa ada burung atau bahaya, dan 5 pengujian selanjutnya itu tidak terdeteksi burung.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Itulah tadi hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.